Dalam 30 hari ke depan, posisi dolar Amerika Serikat akan menghadapi titik krusial. Donald Trump disebut sudah menyadari hal ini, bahkan mulai memberi isyarat sejak beberapa minggu terakhir. Semua ini berkaitan dengan langkah yang akan diambil Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed, yaitu memangkas suku bunga untuk menahan tekanan yang semakin nyata terhadap ekonomi Amerika Serikat. Namun, persoalan sebenarnya jauh lebih besar dari sekedar kebijakan moneter di dalam negeri. Saat ini, dolar menghadapi tantangan serius dari luar. Negara-negara BRICS semakin percaya diri membangun jalur perdagangan dan sistem keuangan baru dengan emas sebagai penopang. Upaya ini jelas menggerus dominasi dolar yang selama puluhan tahun menjadi mata uang utama dunia. Pertemuan antara Presiden Trump dan Putin baru-baru ini juga tidak bisa dilepaskan dari situasi ini. Rusia datang dengan posisi yang lebih kuat, sementara Amerika Serikat justru berada dalam kondisi terdesak. Bahkan saat ini, BRICS serius menyiapkan sistem keuangan alternatif. Situasi inilah yang menjadikan momen pertemuan itu syarat dengan makna geopolitik. Saat ini, pemerintah Amerika Serikat mulai membicarakan revaluasi emas, yaitu menaikkan nilai resmi cadangan emas mereka untuk mencetak uang baru secara legal, dan inilah yang membuat dolar makin tertekan. Apakah langkah The Fed ini mampu menjaga stabilitas ekonomi di dalam negeri, dan mampukah BRICS menggoyang dominasi dolar di panggung global? Dan apa arti aksi besar-besaran Bank Sentral Dunia membeli emas bagi masa depan sistem keuangan? Di akhir, kita juga akan mengetahui rencana besar Amerika Serikat mengenai revaluasi emas untuk menangani defisit besar dan utang yang terus melonjak. Kita akan mulai dari peristiwa yang baru saja terjadi di Washington. Baru-baru ini Presiden Trump menunjuk Stephen Mnuchin untuk masuk ke jajaran Federal Reserve. Mnuchin bukanlah orang sembarangan. Ia dikenal bersikap terbuka mengenai pandangannya terhadap dolar Amerika Serikat. Menurutnya, nilai dolar saat ini terlalu kuat dan itu justru merugikan Amerika Serikat. Dengan utang nasional yang sudah tembus 37 triliun dolar dan bunga yang mencapai 1 triliun dolar per tahun, Amerika tidak mungkin bertahan dengan dolar yang terus meningkat. Menurut Mnuchin, satu-satunya jalan adalah melemahkan nilai dolar agar beban hutang bisa lebih ringan dan ekonomi tetap kompetitif. Menariknya, Trump sendiri sudah memberi sinyal ke arah itu. Sekitar 1 minggu yang lalu ia mengatakan tidak masalah jika dolar terus melemah. Menurutnya, justru ini bisa membantu Amerika Serikat mendapatkan lebih banyak uang. Inilah yang sedang terjadi. Jika ditelaah lebih dalam, langkah ini menandakan satu hal, yakni pemerintah Amerika Serikat secara tidak langsung mengakui bahwa nilai dolar akan diturunkan. Mungkin tidak langsung besar, tetapi jelas ada penurunan bertahap yang sedang disiapkan. Pasar pun sudah membaca arah kebijakan ini. Banyak investor yakin bahwa bulan September nanti, The Fed akan memangkas suku bunga. Dan setiap kali suku bunga dipotong, nilai dolar akan semakin memburuk. Dampaknya, uang akan mencari tempat yang lebih aman. Biasanya aliran itu mengarah ke berbagai aset dan yang paling utama saat ini adalah emas. Tapi cerita ini tidak hanya berhenti pada langkah The Fed. Ada sesuatu yang jauh lebih besar sedang bergerak di dalam negeri Amerika. Dan hampir tidak banyak yang dibicarakan. Beberapa negara bagian di Amerika Serikat mulai bertindak. Saat ini, 5 negara bagian telah mengesahkan undang-undang yang mengakui emas dan perak sebagai alat pembayaran resmi. Ini bukan sekadar simbol atau gimmick politik. Ini bisa dibilang bentuk perlawanan terhadap sistem uang fiat. Uang kertas yang nilainya hanya bergantung pada kepercayaan kepada pemerintah. Dengan kata lain, langkah ini seperti sebuah pesan keras kepada dolar Amerika Serikat bahwa kertas tanpa penopang tidak bisa selamanya dipercaya. Para pembuat undang-undang di negara bagian itu pun terang-terangan menyampaikan apa yang selama ini diamati banyak orang, yakni dominasi dolar sebagai mata uang utama dunia perlahan mulai berkurang. Ketika Kolonel McGregor ditanya tentang situasi geopolitik saat ini, ia menekankan bahwa fenomena penting yang sedang terjadi saat ini adalah kebangkitan BRICS. Menurutnya, inilah inti dari banyak peristiwa yang sedang terjadi belakangan ini. McGregor juga menyinggung pernyataan Putin di masa lalu, yaitu saat ditanya oleh para pemimpin industri dan pelaku usaha di Rusia, Putin menjawab dengan tegas,
Rusia harus menerima kenyataan bahwa sanksi dari Barat tidak akan dicabut. Ia menekankan bahwa Barat tidak akan tiba-tiba berubah atau kembali merangkul Rusia. Karena sanksi Barat tidak akan dicabut, Putin menekankan bahwa Rusia harus mencari jalur baru. Dan jalur itu bentuknya adalah BRICS. Dengan BRICS, Rusia bisa membangun hubungan dengan negara lain tanpa bergantung pada Barat. Namun situasi dolar ternyata jauh lebih serius. Di level global, bank-bank sentral tengah membeli emas dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Selama 4 tahun berturut-turut, jumlah emas yang dibeli setiap tahunnya lebih dari 1.000 ton. Dan Rusia berada di garis depan tren ini. Langkah tersebut dilakukan sebagai perlindungan untuk menghadapi dominasi dan tekanan dari sistem keuangan Amerika Serikat. Itulah sebabnya ketika Putin bertemu dengan Trump di Alaska, ia datang dengan posisi tawar yang jauh lebih kuat dibanding sebelumnya. Putin datang ke pertemuan kali ini dengan posisi tawar tinggi dan sangat berbeda jika dibanding 10 tahun lalu saat ia terakhir kali berada di Amerika Serikat. Sanksi yang dijatuhkan ke Rusia ternyata tidak berhasil, bahkan Rusia mampu menghadapi tekanan penuh dari NATO. Alasan Rusia menimbun emas sebanyak itu tidak lain karena mereka sadar sistem keuangan global sedang mengalami pergeseran besar. Saat ini BRICS menyumbang lebih dari 40% produksi barang dan jasa jika diukur berdasarkan daya beli. Angka ini jauh lebih besar dibanding G7. Artinya, BRICS bukan lagi sekedar alternatif, mereka sudah berada di posisi utama. Saat ini BRICS berdagang menggunakan mata uang lokal dan membangun sistem pembayaran baru bernama BRICS Pay. Dengan BRICS Pay, orang dan bisnis di negara anggota bisa mentransfer uang dan menyelesaikan perdagangan langsung menggunakan mata uang lokal tanpa harus bergantung pada dolar Amerika Serikat sebagai perantara. Dan yang paling penting, semua sistem ini didukung oleh emas. China pun sudah bergerak secara terang-terangan. Mereka menciptakan mekanisme di mana sumber daya dijual dengan yuan, kemudian yuan itu disimpan dalam bentuk emas, dan selanjutnya diinvestasikan kembali ke obligasi yuan. Dengan cara ini, seluruh transaksi berlangsung tanpa melibatkan dolar sama sekali. Jadi ketika Trump bertemu Putin di Alaska untuk membahas isu perdamaian, keduanya tentu menyadari arus besar yang sedang terjadi di belakang layar. BRICS sedang naik sementara dominasi dolar Amerika Serikat semakin melemah. Sekarang kita sampai pada bagian yang paling penting dari perkembangan ini, yaitu revaluasi emas. Secara sederhana, revaluasi emas adalah langkah di mana pemerintah atau bank sentral secara resmi menaikkan nilai emas yang mereka miliki. Artinya, secara hukum, 1 ons emas yang dimiliki sekarang dianggap bernilai lebih tinggi daripada sebelumnya tanpa harus menjual emas itu ke pasar. Artinya secara hukum, 1 ons emas yang dimiliki sekarang dianggap bernilai lebih tinggi daripada sebelumnya tanpa harus menjual emas itu ke pasar. Bulan ini, The Fed untuk pertama kalinya membicarakan secara terbuka kemungkinan menggunakan emas untuk tujuan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa ada langkah besar yang sedang dipersiapkan dan efeknya bisa langsung terasa pada ekonomi global. Cadangan emas yang dimiliki pemerintah Amerika Serikat sekitar 261,5 juta troy ounce dan secara hukum dihargai senilai $42 per troy ounce. Padahal harga pasar emas saat ini lebih dari 3.300 per troy ounce. Jika nilai resmi emas dinaikkan misalnya dari $42 menjadi 3.300 per ounce, maka pemerintah secara akuntansi mendapat tambahan uang. Dengan begitu, selisih nilai itu dicatat sebagai kas baru yang bisa digunakan untuk belanja pemerintah atau membayar hutang tanpa menjual emas sama sekali. Bahkan, ada ekonom dan mantan bankir seperti Cliff Thompson memperkirakan revaluasi emas ini bisa sampai $15.000 per troy ounce. Singkatnya, jika ini benar-benar terjadi, ini bisa menjadi gelombang besar bagi ekonomi dunia, mengubah nilai mata uang, aset, dan strategi investasi global secara mendasar. Ada kemungkinan perubahan besar sedang terjadi di depan mata.
The Fed bergerak menuju pemangkasan suku bunga, sementara beberapa negara bagian mengurangi uang kertas dan mulai melegalkan emas serta perak. Di sisi global, BRICS membangun tatanan keuangan baru dan bank-bank sentral terus menumpuk emas. Saat ini pemerintah dan The Fed bahkan secara diam-diam membahas kemungkinan menekan tombol revaluasi emas.